Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu yusrun. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian, Rasulullah sabdakan agama itu mudah. Berarti kalau susah bukan agama dong. Kalau susah bukan agama. Agama itu mudah. Makanya Allah Ta'ala menurunkan agama ini secara bertahap-tahap, step by step. Nah, begitu juga dengan kita sekarang hadirin mulia, kita pun mesti mengamalkan agama ini bertahap-tahap. Gak ada orang yang tiba-tiba langsung masuk Islam, amal agama sempurna, gak ada. Nah, dari mana kita mulai mengamalkan agama? Yang pertama, kita mesti memperbaiki yakin kita, iman kita. Sebelum sholat, zakat, puasa, haji kita buat, kita mesti mengenal Allah dulu. Mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Nah, jadi takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari, menjauh, bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari, mendekat, merapat kepada Allah. Ketika satu orang sudah ada takwa di hatinya kepada Allah, dia takut, dia yakin Allah lihat dia, Allah dengar dia, Allah tahu apa yang dia lakukan sendirian di depan orang banyak, di mana saja, barulah orang itu akan taat kepada Allah. Nah, kalau sudah taat hadirin mulia, semua terasa mudah. Semua terasa mudah. Sudah takwa, semua akan terasa mudah. Bagi orang-orang yang tak mengenal Allah, bangun subuh itu berat, Pak. Tapi bagi orang-orang yang mengenal Allah, jauh sebelum subuh dia udah bangun. Dia udah bangun. Nah, bahkan ajibnya lagi, orang-orang yang mengenal Allah itu, dia suka bermujahadah. Dia suka mengganti kesenangan nafsunya dengan kesenangan Allah. Dia suka. Nafsu manusia ini sukanya apa, Pak? Makan, ya? Minum, pesta-pesta. Itu sukanya nafsu manusia. Tapi orang-orang yang beriman, dia suka puasa. Bahkan dulu sahabat mau puasa terus sampai mati. Tapi kata Rasulullah, tidak. Sungguhnya umatku ini ada batasannya, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Tapi sahabat katakan, izinkan kami ya Rasulullah, kami akan berpuasa terus. Kami gak akan, setiap hari kami puasa. Kami akan sholat terus sepanjang malam. Bahkan ada sahabat yang mengikat badannya di tengah tali biar dia bisa sholat terus. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tidak begitu. Ada waktunya sholat, ada waktunya istirahat. Nah, tapi para sahabat, para wali-wali Allah hadirin mulia, mereka telah membuktikan bahwasanya mereka mencintai Allah melebihi segala-galanya. Mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Nah, maka hari ini hadirin mulia, kita periksa diri kita. Adakah mentaati Allah ini terasa berat? Kalau masih berat hadirin mulia, pasti kita belum kenal dengan Allah. Kita mau bukan hanya kata-kata iman, bukan tulisan iman, gambar iman, tapi apa? Hakikatul iman. Hakikat iman itu hadirin mulia, ketika satu orang sudah mulai masuk iman ke dalam hatinya, ciri-ciri orang beriman itu ulama sampaikan, datangnya dunia tak menggembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Ada nggak kita yang kayak gitu, Bu? Kita banyak duit, bawa duit 1 koper, berubah cara jalan. Cara bicara berubah, paling keras suaranya, kayak dia paling hebat di dunia. Coba lihat orang-orang kaya apa, kalau ngomong lantang suaranya. Wah, dia orang paling cerdas di dunia ini. Dia orang yang paling hebat di dunia ini. Kenapa? Duitnya banyak. Pas gak punya duit, kayak kucing kena air, Pak. Malu.
Orang beriman hadirin mereka terkesan dengan dunia. Datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Itu ciri-ciri iman masuk ke dalam hati orang. Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya. Dia takut, ini hisabnya bagaimana ya Allah, ini harta dari mana nih, halal apa tidak. Dan habisnya dunia tadi diinfakkan semua di jalan Allah, membuat tentram hatinya. Sehingga orang-orang yang paham perkara ini, para nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para wali-wali Allah, mereka tak bisa tidur kalau ada uang di kantongnya. Kita nggak bisa tidur kalau nggak punya duit, Pak. Mereka nggak bisa tidur kalau ada duit. Habiskan. Setelah saldo zero, baru dia sadar. Nyenyak tidur. Rasulullah sebelum wafat tanya terus tuh, ada uang kepingan dinar di bawah bantalnya. Tanya sama Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu, udah kau infakkan itu uang? Sampai berkali-kali ditanya, setelah diinfakkan baru beliau meninggal. Siapa yang taat kepada Allah, Allah perintah seluruh makhluk mentaati dia. Hari ini kenapa Pak? Orang nggak taat sama kita, anak nggak taat sama kita, istri nggak taat sama kita, karyawan nggak taat sama kita. Kita introspeksi diri dulu. Saya juga introspeksi diri. Apakah saya sudah taat sama Allah? Oh, ternyata masih banyak kekurangan kita. Nah, maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan ketaatan kepada Allah dengan cara apa? Mengenal Allah. Siapa itu Allah? Siapa Allah, Bu? Kalau orang bertanya sama kita, Pak, anak kita, ya Abi, siapa Allah? Bisa nggak kita jelaskan kira-kira, Pak? Bagaimana cara menjelaskannya? Nanti pulang majelis kalau ada orang bertanya, jelaskan pelan-pelan, dudukkan dia. Dek, nak, kak, dengar ya, baik-baik dia dengar nih, karena Abi mau jelaskan ini siapa Allah. Siapa Allah itu? Allah itu Tuhan kita. Allah itu Rabbul Alamin, bukan hanya Tuhan kita, Tuhannya seluruh alam, Tuhannya malaikat, Tuhannya jin, Tuhannya langit, bumi, Tuhannya matahari, Tuhannya seluruh binatang, tumbuhan, bakteri, Tuhannya siapa? Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan. Maka kalimat thayyibah itu la ilaha, tidak ada ilaha, ilah itu maksudnya Tuhan-Tuhan lain. Illallah, yang ada hanya Allah saja. Maka mulai hari ini Pak, Bu, saya saja sedikit ya. Bukan tak boleh kita ucapkan Tuhan, boleh. Tapi alangkah baiknya kita bilang Allah. Karena Tuhan itu banyak. Allah Ahad. Qul huwallahu ahad. Perbaiki cara bicara kita. Oh, kok cantik sekali anaknya ibu ya. Oh, udah dari sononya. Bukan dari sononya, katakan dari Allah. Gimana nih nanti bisnis kita? Ya tergantung yang di atas lah. Siapa di atas? Apa susahnya kita bilang tergantung Allah? Bisa nggak Pak? Jadi nggak ada lagi Tuhan-Tuhan, Pak, yang ada hanya Allah. Allah. Allah itu mengingat nama saja hati jadi tenang. Ya Pak ya. Pokoknya kalau tidak bicara yang bermanfaat, yang baik-baik untuk akhirat kita, diam. Pada ngomongin orang, mending kita ngomongin kebesaran Allah. Ya. Nah, Allah itu Rabb kita, nak. Dia adalah Al-Khaliq. Yang menciptakan itu Allah, satu-satunya, the one and only creator. Allah. Kalau selain Allah itu namanya makhluk. Dan seluruh makhluk bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa berikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Coba yang keras suaranya. La ilaha illallah. Seluruh makhluk ini tak pantas untuk ditakuti. Seluruh makhluk, seluruh manusia, malaikat, jin berkumpul, hadirin sekalian. Mereka berkumpul. Kemudian dia bermusyawarah, bermufakat, merencanakan untuk membunuh satu orang manusia, tak akan mampu tanpa izin Allah. Dia jangan takut, rumah disilang-silangin, ditanda-tandain mau dibunuh, jangan takut. Hari ini orang takut kan? Orang selalu kasih tahu, kamu hati-hati, banyak orang sekarang lagi ingin ulama, mau bunuh ulama semua. Saya ke mana-mana sih dilihat.
Tadi bawa mobil sendirian, kemana-mana sendirian. Ayo, mana siapa yang mau bunuh, bunuh saja, bunuh. Tak akan mampu tanpa izin Allah. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam kan sering kita ceritakan, Namrud, rakyatnya, semuanya satu pun tak ada yang berpihak kepada Nabi Ibrahim. Semua berkumpul mengumpulkan kayu bakar, dinyalakan api yang menyala-nyala. Mereka berencana untuk membunuh, membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Takut nggak Nabi Ibrahim? Tidak. Karena Nabi Ibrahim tahu betul, yakin betul itu api makhluk, dan itu api tak bisa membakar tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Apa yang terjadi? Api menyambut tubuh Nabi Ibrahim seperti seorang ibu menyambut bayinya. Api berkhidmat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipeluk sama api, ditimang-timang, didudukkan di dalam kobaran api, menggigil kedinginan Nabi Ibrahim ketika Allah perintah api, ya nar kuni bardan, hai api jadilah dingin. Jibril pun komplain sama Allah, ya Rabb, kekasihmu, khalilmu Ibrahim kedinginan di dalam api. Apa kata Rabb? Allah subhanahu wa ta'ala, wa salaman ala Ibrahim, berilah keselamatan kepada Ibrahim. Barulah Nabi Ibrahim merasakan kenikmatan tiada tara di dalam kobaran api. Api serasa seperti taman surga bagi orang beriman, penjara seperti taman-taman surga bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi orang beriman tempat dalam penjara aja bahagia, dalam api aja bahagia, apalagi tinggal di villa mewah, di rumah mewah. Kenapa kita tinggal di rumah mewah gelisah? Apa persoalan kita? Ada masalah apa kita dengan Allah? Kita naik mobil mewah, galau. Punya duit, stres. Apalagi gak punya duit. Orang beriman di saat terancamnya nyawanya, dia rasakan sakinah. Terancamnya nyawa, bukan terancamnya nama baik. Kita kalau satu orang fitnah kita, jelek-jelekin kita, mau bunuh diri rasanya. Mau kemana keluar, orang fitnah saya. Padahal orang beriman kalau difitnah, digunjing, itu mesti dia bersyukur. Ya Rabb, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah beri aku pahala tanpa bersusah payah. Terjadi transfer amal ke buku catatan amal kita. Kenapa harus gelisah? Kalau perlu, ayo gunjing lagi. Ibu-ibu, bapak, kalau bisa nanti malam dan siang pulang digunjing saya, Pak. Ya, perlu banyak tambahan transferan amal. Ya. Jadi hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang beriman tak mungkin gelisah, tak mungkin galau, tak mungkin dia stres. Kenapa? Allah telah berjanji, siapa saja yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, Allah akan berikan mereka hayatan thayyibah. Allah berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang lapang, meskipun rumahnya sempit. Tapi orang yang tak ada iman, tak ada amal, rumahnya lapang, hidupnya sempit. Jadi hadirin sekalian, tidak mungkin orang mukmin itu gelisah, semiskin apapun dia, sesakit apapun dia. Kita nggak mengerti, nggak tahu kenikmatan apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam, sehingga beliau tak meminta sehat kepada Allah. Nggak tahu kita apa. Kalau itu menyiksa Nabi Ayub alaihissalam, penyakit itu, tentu dia Allah sembuhkan aku. Tapi Nabi Ayub alaihissalam tak pernah doa minta sembuh. Dia cuma minta hatiku dan lisanku tolong jangan dimakan oleh penyakit, biar aku tetap memuji dan bersyukur kepadamu ya Allah. Kita sehat-sehat gelisah, aneh.